Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal menjelang ujian Satuan Pendidikan tahun 2021 untuk topik sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Bentuk soalnya seperti ini. Untuk menyelesaikannya, kita ambil dulu yang linier, lalu tanda pertidaksamaan ini kita ganti menjadi sama dengan. Selanjutnya kita cari titik potong. Untuk titik potong di sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan 1, koordinatnya 0,1. Lalu titik potong di sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Y kita ganti dengan 0, maka X-nya kita dapat 4, koordinatnya 4,0. Lalu kita gambar ke Kartesius. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 1 dikurang 1/4 X, kita menggunakan titik uji. Titik uji boleh diambil titik koordinat berapa saja, yang penting bukan titik yang dilalui oleh garis. Ini kita ambil 0,0, nih, daerah bawah garis, lalu kita masukkan ke Y lebih dari sama dengan 1 dikurang 1/4 X. Y diganti dengan 0, X diganti dengan 0, maka didapat pernyataan 0 lebih dari 1. Ini merupakan pernyataan yang salah. Jika pernyataannya salah, berarti daerah yang diwakili titik uji tersebut bukanlah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya daerah yang atas. Karena pertidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka garis yang dipakai ini adalah garis yang solid atau bukan garis putus-putus. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang pertidaksamaan kuadratnya. Ubah dulu menjadi persamaan. Lalu kita tentukan titik potong. Titik potong di sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0, ganti X-nya dengan 0, maka didapat Y sama dengan -3, koordinatnya 0, -3. Lalu titik potong di sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0, Y ini kita ganti dengan 0, lalu kita faktorkan, didapat X sama dengan 3 atau X sama dengan -1. Koordinatnya 3,0 dan -1,0. Selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncak. Rumusnya ini. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini. B-nya -2, A-nya 1, C-nya -3. Didapat koordinat titik puncak 1, -4. Lalu kita gambar titik-titik yang sudah kita dapat ini ke Kartesius. Ada 0, -3, 3,0, -1,0, dan titik puncaknya 1, -4. Karena di sini X kuadratnya koefisiennya positif, maka kurvanya ini pasti kurvanya menghadap ke atas. Jadi titik-titik ini kita hubungkan dengan garis. Kemudian kita ambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita ambil titik ujinya 0,0. 0,0 ini berada dalam kurva. Jadi kalau pernyataannya benar berarti daerah dalam yang diarsir. Jika pernyataannya salah berarti daerah luar yang diarsir. Ini kita masukkan ke pertidaksamaannya. Y ganti dengan 0, X-nya juga ganti dengan 0. Didapat pernyataan 0 lebih dari -3. Pernyataannya benar berarti daerah yang di dalam kurva ini daerah yang diarsir. Dan daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari dua penyelesaian ini, yang dua kali kena arsiran. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ini. Mengingatkan lagi, jika tanda pertidaksamaannya ada sama dengan, maka garis yang dipakai adalah garis solid atau bukan garis putus-putus. Kalau dia pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, lebih dari saja atau kurang dari saja, maka garis yang dipakai adalah garis putus-putus. Topik selanjutnya mengenai fungsi kuadrat. Di sini yang diketahui adalah titik balik. Titik balik ini sama saja dengan titik stasioner atau titik puncak dan melalui titik X, Y. Dan untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus ini Y sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Karena yang diketahui titik puncak dan melalui titik tertentu. Ganti X-nya dengan -2, Y-nya ganti dengan 3, XP-nya ganti -1, dan YP-nya ganti dengan 4 untuk mendapatkan nilai A. Dan di sini kita dapat A-nya sama dengan -1. Lalu, setelah dapat A,
kita masukkan lagi ke rumus ini. Tapi X dan Y-nya jangan diganti. Yang kita ganti nilai A, XP, dan YP. Lalu kita selesaikan. Di sini ada pangkat, ada kali, maka selesaikan dulu pangkatnya. X plus 1 pangkat 2, itu caranya X plus 1 dikali X plus 1. Dapatlah E kuadrat plus 2X plus 1. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, selesaikan dulu perkaliannya. Jadi min 1 ini kita kalikan ke dalam, baru ditambahkan 4. Sehingga didapat fungsi kuadratnya Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Yang ditanya adalah titik potong di sumbu X. Syarat titik potong di sumbu X adalah Y sama dengan 0. Jadi Y ini kita ganti dengan 0, diperoleh persamaan seperti ini. Lalu, agar mudah kita memfaktorkannya, kedua ruas ini kita kalikan dengan min 1. Sehingga diperoleh X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Sehingga X ditambah 3 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan min 3, atau X sama dengan 1. Maka, grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di titik min 3,0 dan 1,0. Topik selanjutnya mengenai fungsi komposisi. Yang ditanya di sini G bundaran Fx. Bentuknya menjadi GFX. Jadi untuk menyelesaikan fungsi komposisi seperti ini yang kita ganti yang di dalam kurung dulu. Jadi Fx-nya di sini diketahui 3x plus 5. Lalu di sini Gx-nya itu X kuadrat min 4x plus 22. Yang di sini G 3x plus 5. Jadi posisi X ini diganti dengan 3x plus 5. Karena di sini X kuadrat, X-nya ganti dengan 3x plus 5. Kuadratnya tetap. Min 4-nya tulis lagi, X-nya ini ganti dengan 3x plus 5. Plus 22-nya tulis lagi. 3x plus 5 pangkat 2, artinya 3x plus 5 dikali 3x plus 5, hasilnya 9x kuadrat plus 30x plus 25. Min 4 dikali 3x, min 12x, min 4 dikali 5, min 20, lalu ditambah 22. 9x kuadrat, kita tulis lagi, 30x dikurang 12x, hasilnya 18x, 25 dikurangi 20 ditambah 22 hasilnya 27. Jadi G bundaran Fx sama dengan 9x kuadrat plus 18x plus 27. Kemudian kita lanjutkan dengan topik perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Soalnya seperti ini. Diberikan segitiga siku-siku, lalu yang ditanya adalah tangen A. Ingat bahwa tangen adalah perbandingan antara sisi depan sudut yang ditanya dengan sisi samping sudut yang ditanya. Berarti yang di sini kita harus tahu dulu berapa panjang AB. Untuk menentukan panjang AB kita menggunakan teorema Pythagoras. AC pangkat 2, ini AC adalah hipotenusa karena dia berada di depan sudut 90 derajat. Sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC 10. AB belum diketahui, tulis kembali, BC 8. Sehingga AB pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan 36, AB sama dengan akar dari 36, AB sama dengan 6. Baru kita masuk ke rumus tan A. Tan, depan berbanding samping. Depan sudut A adalah BC, samping sudut A adalah AB. BC sama dengan 8, AB sama dengan 6, sehingga tan A sama dengan 4/3. Topik selanjutnya mengenai aturan sinus dan kosinus. Soalnya seperti ini, yang diminta adalah panjang BC. Untuk menentukan panjang BC, kita butuh panjang AC. Dan untuk menentukan AC, kita menggunakan aturan sinus. Jadi AC per pasangannya adalah sudut di depannya. Sin D sama dengan, karena yang di sini yang sudah diketahui AD, maka kita pakai AD. Pasangannya adalah sudut di depannya, jadi sin C. Sudut D 30 derajat, sudut C 45 derajat. Sin 30 derajat adalah 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2. Lalu kita kalikan ini ke sini, dapatlah 12 per akar 2. Karena ini belum rasional, kita rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2. Dapatlah AC sama dengan 6 akar 2. Lalu untuk menentukan BC, kita menggunakan aturan kosinus. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi dengan 2AB dikali AC cos A. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui.
AB 12 akar 2, AC 6 akar 2, sudut A 60 derajat. 12 akar 2 pangkat 2, 12 kali 12, 144. Akar 2 dikali akar 2, hasilnya 2. Jadi 144 dikali 2, hasilnya 288. 6 pangkat 2, 36. Dikali 2, 72. 2 dikali 12 akar 2, dikali 6 akar 2, hasilnya 288. Cos 60 hasilnya 1/2. 288 ditambah 72 hasilnya 360. Dikurang dengan 288 dibagi 2 hasilnya 144. Jadi 360 dikurangi 144 hasilnya 216. BC sama dengan akar dari 216. 216 adalah perkalian antara 36 dikali 6. Jadi BC akar 36 hasilnya 6, akar 6 tulis kembali. Jadi panjang BC sama dengan 6 akar 6 cm. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.